Kita Iya, akan betul. ke saham-saham yang direkomendasikan oleh Anda Mas Nafan di pagi hari ini. Seperti Anda dapat saksikan pemirsa di layar televisi untuk saham yang direkomendasikan oleh Mas Nafan diantaranya adalah ada Akra dengan rekomendasi akumulatif buy dengan support di 1595, resistance di 1750. Kemudian setelah ada Akra ada Antam dengan rekomendasi akumulatif buy dengan support di 1175. Ya dengan resisten di 1590, kemudian Tebik dengan support di 1690, resistensi 2130 akumulatif buy. Kemudian Telkom dengan rekomendasi akumulatif buy dengan support di 2700 dan resistensi 3650. Kita ke Akra terlebih dahulu, Mas Nafan, seperti apa analisisnya? Oke, terima kasih Mas Vicky. Dan di sini untuk Akra kan sebenarnya telah terjadi breakout ya, karena mendapatkan sentimen positif dari kenaikan harga komoditas minyak ya dunia. Nah ini memang saat ini terjadi koreksi wajar, tapi setidaknya masih berada di atas batas dari falling wedge pattern. Dan juga di sisi lain Akra ini juga berada di atas beberapa moving average yang misalnya MA5, MA10, MA20. Berarti ini sebenarnya Akra ini masih bullish consolidation. Dan ini juga masih layak dipertimbangkan untuk accumulative buy. Belum lagi juga didukung oleh stokastik dan RSM juga sinyal positif. Kalau untuk target teoritis dari Akra ini yang paling tertinggi adalah level 1750 ya. Berdasarkan dari falling wedge pattern. Untuk target terdekatnya adalah di 1675 berdasarkan MA60 maupun juga peak yang terjadi pada bulan 5 yang lalu. Oke, target price untuk Akra di level berapa, Mas Nafan? Ya, 1750, 1750. Oke, baik, level terakhir di 1625 akumulatif buy untuk rekomendasinya untuk Akra sendiri. Secara jangka menengah ke panjang menurut Anda menarik nggak untuk Akra sendiri? Oke, di sini kalau untuk Akra ya, kalau misalnya jika Akra bisa break above target price pertama ya di 1675, maka ini semestinya ada optimisme bahwasannya Akra ke depan bisa berpotensi membentuk fase uptrend ke depannya ya. Baik. Dia break target price di pertama itu tersebut 1675. Baik. Dari Akra kita ke Antam, seperti apa analisisnya untuk Antam? Anda melihat Antam ini akan rebound ya? Ya, memang sebenarnya Antam sudah terjadi rebound ya ketika kita melihat Antam ini kan support di 1175. Itu juga kebetulan merupakan support dari batas bawah dari down channel ya ketika pada akhirnya terjadi technical rebound karena sebelumnya kan candle terbentuk adalah bullish dragonfly doji stock ya. Kemudian juga di sisi lain dengan adanya rebound tersebut kemudian juga terjadi rally penguatan, memang sebenarnya kita bisa memanfaatkan potensi pullback ya dari Antam ini untuk accumulative buy dengan target terdekat di 1300. Kemudian untuk target berikutnya di 1350. Memang ini merupakan area di level down channel tersebut. Tapi kalau misalnya jika sentimen positif secara fundamental nanti yang mendukung misalnya dan terjadi breakout ya dari batas atas dari pola down channel, ya semestinya Antam bisa menguji major Fibonacci retracement 6,8% ya di level 1590. Baik, pergerakan dari Antam sendiri dari 6 bulanan hingga 1 bulanan sudah melemah cukup signifikan setelah kemudian dihantam berbagai macam sentimen negatif begitu ya, tapi dalam semingguan ini sudah menguat 2,89%. Di pembukaan sesi 1 sejauh ini melemah, Anda kemudian lihat ada harga yang menarik untuk bisa masuk di Antam tadi sudah disampaikan. Oke, Mas Nafan, untuk 2 saham berikutnya kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Nafan Haji Gusta Utama, Senior Technical Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, kita akan simak terlebih dahulu data pembukaan dari market pagi hari ini. Seperti Anda dapat saksikan di televisi dari RTI, pemirsa sejauh ini IHSG bergerak melemah 0,46% di level 6.857,646 dan saham-saham yang jadi top gainer sejauh ini di sesi 1 ada Brand, MHKI, Data, IOTF, BSAB, BSSR, Life, Baja, dan Hill. Sementara itu untuk top losers sejauh ini ada BBRI, BMRI, GoTo, BBNI, Film, DOOH, PAMG, TOSK, dan juga Arto. Baik, saya akan lanjutkan perbincangan bersama Mas Nafan. Mas Nafan, tadi kita sudah membahas mengenai 2 saham pilihan dari Anda.
Berikutnya kita akan bahas dua lagi, ada Tebik. Seperti apa analisisnya? Oke, nah di sini untuk pergerakan harga saham Tebik ini ya berupaya untuk rebound ya karena secara price action sudah menguji 38,2% Fibonacci Golden Ratio-nya ya. Kemudian juga di sisi lain harga saham ini juga sudah menguji harmonic support line dalam bentuk pola pin bar. Jadi ini semestinya ada indikasi terjadinya upaya rebound karena mulai terjadi limited downside begitu. Untuk support terdekat memang di 17.745, kemudian berikutnya di 1690. Kalau untuk target price-nya level 1835 yang terdekat. Kemudian untuk target Tebik sideways ya karena memang Tebik ini sebenarnya secara major relatively sideways ya pada daily chart. Itu ada di level 1980. Break above 1980 maka akan menguji resistance di Golden Fibonacci extension line di 130,2% yakni di level 2130. Baik, untuk Tebik itu tadi analisisnya. Kita ke saham pilihan terakhir yang direkomendasikan di pagi hari ini ada Telkom. Seperti apa analisisnya untuk Telkom, Mas Nah, Nafan? di sini untuk Telkom ya, untuk Telkom ini sebenarnya sudah mulai accumulating ya karena saya melihat fase downtrendnya sudah mulai terbatas, RSI-nya sudah terjadi bullish divergence ya, bahkan juga didukung oleh sinyal positif pula. Begitupun juga stokastik ya juga menunjukkan sinyal positif. Ini ini Telkom kalau dia terakumulasi terus ya dia bentuk fase akumulasi berarti ada potensi terjadi bullish consolidation untuk Telkom dalam jangka pendek dan target price di 3060 ini terdekatnya. Kalau misalnya Telkom sudah terjadi ini ya fase markup dari fase akumulasi, maka nanti target price-nya adalah level 3290 hingga 3650 berdasarkan dari major Fibonacci retracement di 38,2% dan 61,8%. Baik, itu tadi saham-saham pilihan yang direkomendasikan pagi hari ini dari Mas Nafan. Di antaranya adalah Tebik, kemudian juga ada Telkom, ada Antam, dan juga Akra ya. Semuanya Betul. direkomendasikan akumulatif buy. Oke, sedikit mengenai pergerakan dari IHSG sejauh ini bergerak melemah, Mas Nafan. Anda kemudian tadi melihat akan ada possibility untuk kemudian IHSG akan bergerak menguat di perdagangan hari ini. Proyeksinya sampai dengan pertemuan perdagangan satu hari ini at least seperti apa, Mas Nafan? Oke, kalau mix to higher ini berarti sebenarnya juga mempertimbangkan terkait dengan fluktuasi yang terjadi pada market kita saat ini, di mana memang saya akui kalau misalkan jika untuk sentimen domestik pada hari ini kita belum mendapatkan terkait dengan peririsan data makroekonomi domestik ya yang bisa memberikan high market impact. Bahkan kalau misalnya jika untuk data terkait dengan PMI Manufacturing Indonesia, kemudian juga inflasi Indonesia, itu pun juga terjadi pada Senin 1 Juli mendatang. Kemudian juga di sisi lain, kalau misalkan jika kita melihat dari sentimen global, memang di sini para pelaku investor menantikan terkait dengan US Personal Consumption Expenditure, ini terkait dengan data inflasi yang menjadi favorit ya untuk ukuran bagi The Fed ya dalam menerapkan kebijakan moneter ke depan. So far semestinya PCE Amerika Serikat diproyeksikan masih akan sluggish ya, akan relatif melandai. Kalau misalkan jika hasilnya sesuai dengan ekspektasi, maka dari itu nanti kita akan melihat adanya masih ada harapan yang kuat bahwasannya kebijakan The Fed untuk menurunkan suku bunga acuan di tahun ini masih terbuka lebar. Jadi nanti akan mempengaruhi kinerja IHSG ke depan. Karena memang sejauh ini dari stokastik dan RSI ini secara indikator masih relatif positif ya. Ini semestinya masih bisa mendukung mix to higher IHSG ke depan ya, karena sebelumnya sudah berhasil rebound dari support di kisaran 6698 ya, seperti itu Mas. Ya, semoga memang analisis yang Anda sampaikan di pagi hari ini akan menjadi referensi untuk pelaku pasar di pagi hari ini. Mas Nafan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Sampai jumpa. Ya, terima kasih Mas Wiki. Sukses selalu untuk IDEX Channel. Baik, terima kasih dan